Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman sekalian, mohon maaf sebelumnya karena saya baru bisa eh, memulai perkuliahan ya dengan video yang saya unggah di YouTube ini agar teman-teman semuanya bisa segera memulai karena minggu kemarin saya sudah izin, minggu ini kemarin juga Qadarullah putra saya sedang tidak enak badan gitu ya, muntah-muntah dan lain sebagainya sehingga saya belum bisa untuk memulai perkuliahan. Dan hari ini insya Allah meskipun dengan video semoga tidak mengurangi kekhidmatan ya dan tidak mengurangi informasi yang sampai di teman-teman sekalian, justru malah nanti teman-teman bisa mengulang-ulang video gitu ya, seperti itu. Baik, untuk hari ini, untuk pertemuan pertama ini sebenarnya saya tidak akan menyampaikan banyak hal ya. Saya hanya ingin memberikan pengantar dan tentunya kontrak perkuliahan berkaitan dengan kuliah leksikologi dan leksikografi bahasa Arab ini. Baik, kelas kita ini leksikologi B ya, kalau tidak salah B apa A ya. Pokoknya di kelas satunya lagi itu Bu Rika ya. Di kelas satunya lagi itu Bu Rika, tentunya beliau lebih ahli, namun karena situasi dan kondisi yang memaksa saya juga harus ikut mengajar di leksikologi ini, tapi tidak masalah, insya Allah saya sudah memulai mengajar ini di semester lalu. Jadi untuk leksikologi ini tentunya kita bicara banyak berkaitan dengan kamus ya. Kita berbicara banyak berkaitan dengan kamus dan bagaimana penyusunan kamus. Jadi kita mempelajari apa itu kamus dan nantinya juga akan belajar bagaimana membuat kamus gitu ya. Karena kalau kita hanya berhenti pada belajar tentang kamus, nanti kita tidak memiliki produk karena di RPSOB ini kita dipaksa harus memiliki produk. Dan juga dalam proses pembuatan produk itu teman-teman akan belajar lebih maksimal gitu ya karena tidak hanya teoritis saja, tapi akan kita sama-sama seimbangkan antara teoritis dan aplikatif terapannya. Tidak hanya teori saja, tapi juga penerapan, tapi juga jangan lupa teori itu penting, seperti itu. Oke, akan saya share screen di sini berkaitan dengan RPS, ini mata kuliah kita, leksikologi, leksikografi, di sini pasti tertulis Dr. Rika Astari. Kemudian CPMK yang perlu diperhatikan di sini ya. Capaian pembelajaran mata kuliah adalah untuk menguasai leksikologi Arab. Yang kedua, leksikografi Arab. Apa perbedaan antara keduanya? Nanti kita pelajari. Kemudian untuk sub CPMK, mahasiswa menguasai teori penyusunan kamus bahasa Arab. Ini penyusunannya. Kemudian mahasiswa mampu mempraktikkan penyusunan kamus bahasa Arab sederhana. Jadi ada dua sub CPMK kita. Yang pertama adalah menguasai teori. Jadi kita memahami dulu. Karena kalau kita sudah berjalan tanpa apa namanya arah tujuan nanti malah sesat gitu kan ya. Jadi kita menguasai teorinya dulu, baru praktek. Kemudian apa namanya mata kuliah ini ya saya jadikan satu. Mata kuliah ini memberi kerangka acuan kepada mahasiswa supaya memahami leksikologi dan leksikografi sehingga mereka dapat mengetahui sejarah perkamusan, dapat menunjukkan kamus dan ensiklopedia. Ini maksudnya bisa membedakan ya. Dapat mengetahui kamus berdasarkan masa atau periode, kamus berdasarkan jumlah bahasa yang digunakan, kamus berdasarkan jumlah entry-nya. Entry itu maksudnya jumlah kata di dalamnya ada berapa. Sistematika penyajian kamus Arab, mengetahui cara membentuk kata dari wazan dan istilah asing, dapat mengetahui kritik kamus klasik Al-Ain Lisan Arab dan kamus-kamus lainnya yang nantinya kita akan presentasi tentang itu. Baik, secara umum inilah mata kuliah kita teman-teman sekalian. Kita akan mempelajari apa itu kamus dan kita akan membuat kamus gitu ya. Tentunya mempelajari apa itu kamus, definisinya ada di sini. Sejarah, kemudian membedakan ada ensiklopedia, ada kamus, kemudian ada kamus berdasarkan waktu, masa, periode, dan jumlah bahasa yang digunakan, serta jumlah entry-nya. Jadi
Memang seringkali kita menemukan kamus itu banyak ya, ada yang kecil, ada yang tebal banget, ada yang sedang gitu kan. Kalau kalian di perpustakaan atau di toko buku akan menemukan berbagai jenis kamus. Ada kamus yang 2 bahasa, 3 bahasa, atau kadang 1 bahasa. Satu kamus 1 bahasa apa gunanya? Ya ada gunanya juga gitu ya. Baik, untuk pertemuan hari ini hanya merencanakan saja apa namanya RPS. Nanti untuk pengertian leksikologi leksikografi kita mulai di pertemuan ketiga berarti ya. Kita mulai di pertemuan ketiga. Maksud saya pertemuan kedua tapi sudah masuk pekan ketiga, tapi nggak masalah. Kemudian kita mulai dari pengertian leksikologi leksikografi, sejarah, jenis dan sistematika perkamusan. Kemudian kamus dan ensiklopedi kita membedakan. Kemudian pertemuan selanjutnya pengertian mu'jam, permulaan pembuatan kamus, faktor penulisan kamus, dan sumber materi kamus, serta fase sejarah perkembangan kamus. Selanjutnya, kamus ini klasifikasi ya, pembagian. Pembagian kamus berdasarkan masa periode, kamus berdasarkan jumlah bahasa yang digunakan, kamus berdasarkan jumlah entry. Nah, ini kita bisa membagi-bagi kamus apa namanya berdasarkan ini. Oh, kamus ini itu masa periodenya kapan? Berapa lama, kemudian di dalamnya ada berapa bahasa, kemudian entry-nya berapa. Kalau entry-nya sekian itu berarti kita bisa mengatakan dia kamus kecil, kamus menengah, atau kamus besar kan gitu. Jumlah entry-nya, jumlah kosakatanya. Kemudian juga ini masih sama, jadi perlu 2 pertemuan ya. 3 malah. Nanti karena ini bentuknya nanti presentasi ya teman-teman sekalian. Nanti akan saya jelaskan di akhir. Kemudian sistematika penyajian kamus Arab, kritik-kritik ini juga masuk ke dalam presentasi. Kemudian sama nih masih presentasi, presentasi. Kemudian ini untuk apa namanya 2 pertemuan terakhir. Ini maksudnya ke-15 nih karena pertemuan ke-8 UTS ya. Jadi di 2 pertemuan terakhir kita akan fokus pada pembuatan kamus, yaitu praktek ya secara praktek. Meskipun saya akan sampaikan dari awal kelompoknya dan bikin kamus apa, temanya apa. Inventarisasi kata sesuai tema, kemudian desain kamus cetak sederhana. Oke, teman-teman sekalian, akan saya sampaikan di sini berkaitan dengan tugas. Karena kan biasanya kalau dalam perkuliahan itu tugas harus disampaikan sejak awal, karena nantinya kalian harus mempersiapkan hal ini. Apalagi ini tugasnya cukup berat gitu ya. Yang pertama presentasi. Presentasi seperti biasa saya kira di perkuliahan lain juga ada presentasi gitu ya. Hanya saja nanti presentasinya, kemungkinan nanti di pertemuan 1, 2, 3, 4, 5 saya masih akan memberi materi-materi sebagai bekal. Kemudian mungkin kita mulai dari sebelum UTS mungkin ya, 1 atau 2 pertemuan sebelum UTS atau setelah UTS nanti fleksibel saja. Mungkin ada sekitar 4 atau 5 pertemuan. Di kelas ini ada 45 anak. Jadi mungkin kita bagi dalam 9 kelompok ya, 1 kelompok 5. Nanti 1 kali pertemuan 2 kelompok gitu. Menyajikan apa? Presentasi berkaitan dengan kamus tertentu. Maksudnya adalah contoh kelompok 1 nanti mempresentasikan tentang kamus Al-Munjid. Jadi upayakan kelompok 1 dari awal itu sudah mencari kamus Al-Munjid. Nah, nanti mudah saja. Kamus Al-Munjid itu dipresentasikan di teman-teman, di depan teman-teman. Dia ini masuk masanya yang mana. Kemudian dia ini masuk ke jenis yang entry-nya berapa. Dia ini masuk kamus yang bahasanya ada berapa. Kemudian praktekan. Praktekan nyari misalnya 10 kata. Kalian udah nyari sebelumnya ya, dipersiapkan. Jangan kok mendadak nyari gitu ya. Jangan mendadak nyari. Misalnya nyari kata tola'a. Tulis di papan tulis atau pakai PowerPoint. Kemudian kita mulai dengan mencarinya huruf apa. Nanti salah satu eh, ukuran pemahaman kita terhadap kamus adalah kita mampu menggunakan. Menggunakan itu maksudnya kita mampu mencari kosakata di dalamnya. Ya, kita cari dari huruf apa dulu kan beberapa kamus seperti Munjid itu harus mengetahui wazannya. Contoh misalnya mutlak. Mutlak kita harus narik ke tok dulu kan seperti itu. Memnya dibuang karena itu mazid. Nah, kemudian presentasi kelompok kedua kamus Lisanul Arab, kelompok ketiga Al-Munawir, kelompok keempat kamus Al-Ain, kamus kelima dan seterusnya.
Nanti dari awal akan saya bagikan biar kalian ada waktu untuk mencari kamusnya gitu ya. Baik, nanti semoga bisa ketemu secara fisik kamusnya atau kamusnya secara PDF nggak masalah. Itu tugas pertama. Tugas kedua adalah mencetak kamus gitu ya. Membuat kamus sederhana dengan tema tertentu. Nah, memang nanti kamus yang akan kita buat ini adalah kamus tematik. Tematik itu berarti kosakata di dalamnya hanya berdasarkan kosakata-kosakata di sebuah bidang tertentu. Mungkin ada teman-teman nanti yang bikin kamus tentang dunia pendidikan, kamus di pabrik, kamus di laut ya, kelautan gitu. Kamus untuk diplomasi, kamus untuk apa gitu ya. Umroh haji. Jadi ada tujuannya gitu ya. Nah, bedanya dengan semester yang lalu, kakak kelas kalian, untuk yang kali ini saya tidak minta secara online. Kalau dulu kan mengumpulkannya itu berupa blog gitu ya, berupa apa? Website WordPress gitu ya. Nah, tidak apa-apa itu ada nilai plus minus, ada plus minusnya masing-masing. Nah, untuk kali ini, tahun ini, saya ingin kamusnya itu cetak gitu. Nah, memang Ustadz apa mungkin kami bikin kamus cetak? Ya mungkin, tapi memang eh, jumlah kosakatanya cukup sesuai dengan kelompoknya. Misalnya kelompoknya kan 5 orang. Nah, maka per anggota kelompok minimal 100 kosakata. Kan 5, 100, 100, 100, 100, 100. Jadilah kamus kecil sederhana berjumlah 500 kosakata. Setelah 500 kosakata, teman-teman bisa klasifikasikan berdasarkan misalnya alfabetis, alif, ba, jim, alif, ba, ta, ta, ja gitu ya. Atau nanti misalnya mau berdasarkan tema di pendidikan toh. Pendidikan itu ada yang temanya misalnya fil maktabah dalam perpustakaan, fil fasli, kemudian fil maksof itu kan pendidikan. Atau lebih spesifik pendidikannya lebih ke apa misalnya pedagogi gitu ya dan lain-lain gitu ya. Boleh berdasarkan tema juga bisa. Oke, ini untuk dua tugas utamanya. Kemudian untuk bobotnya, yaitu yang pertama adalah keaktifan 10%. Tugas akhir 30%, ini tugas saya yang bikin kamus ya, 30%. Jadi nilainya cukup besar. Presentasi kelompok 20%, tadi yang menjabarkan atau praktek kamus tertentu. UTS tetap ada, UAS, mohon maaf, UAS ini tidak ada. UASnya itu dengan praktek, berarti saya masukkan bobot membuat kamus terakhir nih ya. UASnya adalah masuk, saya hapus saja berarti. Mohon maaf. Oke. UASnya itu ya dengan tugas akhir ini ya. Bobot tugas akhir atau UAS itu membuat kamus itu jumlahnya 50%. Jadi ini menjadi saya harap menjadi perhatian teman-teman sekalian untuk bisa menyelesaikan kamus dengan sebaik-baiknya. Kemudian nggak usah. Selanjutnya terakhir kontrak perkuliahan. Saya kira ini seperti biasa saja. Mahasiswa wajib menggunakan pakaian Islami, sopan dan seterusnya. Pada waktu perkuliahan HP dimatikan. Keterlambatan masuk kelas diizinkan 15 menit dari jadwal. Ustaz kalau lebih dari itu gimana? Nggak usah nanya gitu ya. Artinya sama-sama paham saja, sama-sama enak gitu ya. Kalau saya umumkan kelas mulai jam sekian. Ini kan leksikologi ini kan Senin sore 15.15. Barangkali kita undur 15.30 atau 16 tetap apa namanya keep in touch dengan HP kalian. Lihat jam 2 jam setengah 3 akan ada informasi. Tapi insya Allah ya cuman antara 15.15 atau 15.30 atau 16 sudah itu aja. Atau saya nggak hadir misalnya seperti itu. Kemudian tidak ada ujian susulan UTS UAS kecuali dengan alasan jelas. Di sini mungkin hanya UTS saja ya karena UASnya itu kan dengan kamus. Oke, saya rasa itu untuk RPS kita. Ya. Saya harap teman-teman sekalian bisa memahami jalannya perkuliahan kita di leksikologi. Saya tekankan sekali lagi, prinsipnya itu ada 2 tugas, presentasi dan kamus cetak sederhana dengan tema tertentu. Saya tidak akan menjelaskan leksikologi di sini karena saya khawatir menggunakan YouTube ini tidak terlalu maksimal. Menggunakan video tidak terlalu maksimal. Nanti kita akan ketemu dan akan saya jelaskan. Saya rasa itu untuk video kali ini. Jangan lupa bukti kalian sudah nonton ini adalah dengan
presensi kehadiran di portal gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.